Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, saya dari kelompok 6 Faidul Fikiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesulitan. Yang pertama yakni adalah teks kaidah kesulitan yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taisir, yaitu kesulitan dapat menarik pada kemudahan. Nah, kaidah ini memiliki analisis kaidah, yakni kaidah ini termasuk kaidah fikih yang sangat penting untuk dipahami karena seluruh ruksah dan keringanan yang ada dalam syariat merupakan wujud dari kaidah ini. Nah, contoh aplikasinya yakni adalah kebolehan akad salam dan istisna, padahal ada gharar. Hal ini karena dua akad tersebut sudah sangat masif dan digunakan dalam kehidupan masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang kedua yakni adalah pengertian masyaqqah. Masyaqqah secara bahasa berarti sulit atau berat, kelatihan, kepayahan, kesempitan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kata at-tasyir yakni adalah as-sulat, yang berarti gampang, mudah, dan ringan. Nah, yang ketiga yakni adalah dikursus azimah dan ruksah. Dalam konteks ini, syariat Islam merumuskan dua. Yang pertama adalah konsep azimah. Para ulama ahli usul fikih mendefinisikan azimah dengan pengertian masyaraha minal ahkami kuliyati ibtidah, yang mengandung arti hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam bentuk hukum-hukum umum. Nah, kata-kata yang ditetapkan pertama kali ini mengandung arti bahwa pada mulanya pembuat hukum bermaksud menetapkan hukum tahlifi kepada hamba. Hukum ini tidak didahului hukum lain, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kata-kata hukum kuliah atau umum. Di sini mengandung arti berlaku untuk semua mukallaf dan tidak ditentukan untuk sebagian mukallaf atau semua mukallaf dalam situasi dan kondisi. Begitu pula dengan kewajiban zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hukum azimah adalah formulasi hukum yang telah disyaratkan oleh Allah SWT kepada seluruh hambanya sejak semula. Nah, artinya belum mengalami perubahan hukum akibat pertimbangan subjek hukum, seperti itu. Nah, yang kedua adalah konsep ruksah. Menurut para ahli usul fikih, definisi ruksah ialah al-hukmu sabitu ala khilafi dalilul li'udari, yang mengandung arti hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil karena adanya uzur. Nah, kata hukum merupakan jenis dalam definisi yang mencakup semua bentuk hukum. Artinya bahwa ruksah itu harus berdasarkan dalil yang ditetapkan pembuat hukum untuk menyalahi dalil yang ditetapkan sebelumnya. Terus, kata-kata dalil yang dimaksud adalah dalil hukum. Dinyatakan dalam definisi ini agar mencakup ruksah untuk melakukan perbuatan yang ditetapkan dengan dalil yang menghendaki hukum wajib, seperti berbuka puasa bagi musafir, terus menyalahi dalil yang menghendaki hukum sunat atau sunat, seperti meninggalkan sholat Jumat karena hujan dan lain sebagainya. Nah, hukum ruksah ini dikecualikan dari hukum azimah yang umum berlaku selama ada uzur yang berat dan kadar yang perlu saja. Lagi pula hukum ini datangnya kemudian sesudah azimah, umpamanya hukum makan bangkai dikala tak ada makanan-makanan lain. Hukum ini datang kemudian sesudah hukum azimah, yakni tidak boleh makan bangkai, seperti diperbolehkan berkhosor dalam safar. Datangnya sesudah ditetapkan bahwa sholat zuhur, asar dan isya itu 4 rakaat, makan bangkai dikala lapar, tidak ada makanan yang lain, sholat asar di dalam safar dinamai hukum ruksah, seperti itu. Selanjutnya yaitu dasar kaidah tentang kesulitan. Terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang kesulitan terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Yang kedua yaitu dalil hadis dari Abu Umamah berkata, Rasulullah bersabda, saya tidak utus dengan membawa agama Yahudi dan Nasrani, namun saya diutus untuk membawa agama yang lurus lagi mudah. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad.
Dalil-dalil yang di atas menunjukkan: 1. Kesulitan dinafikan dalam syariah. Yang kedua, ilah atau sebab. Sebagian hukum syar'i diperintahkan adalah untuk mempermudah. Yang ketiga, setelah ditelaah, setiap hukum syar'i itu mudah untuk dijalankan dan terdapat maslahat bagi hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Cahyani, saya dari kelompok 6. Langsung saja. Yang pertama adalah macam-macam taisir. Yang pertama itu adalah al-aslu. Al-aslu adalah prinsip dasar dalam ajaran Islam bahwa Islam itu adalah agama yang mudah. Sebagai contoh, sholat wajib yang dibebankan kepada umat Islam hanyalah 5 waktu dalam sehari. Yang awalnya adalah 50 waktu dalam sehari. Yang kedua adalah at-tari'u. At-tari'u itu sendiri berarti keringanan tambahan karena adanya suatu sebab tertentu. Yang pertama adalah pengguguran. Contohnya, orang yang sakit, orang yang sedang melakukan perjalanan, dan seorang budak digugurkan dari mereka kewajiban sholat Jumat. Yang kedua adalah pengurangan. Seorang musafir diperbolehkan baginya mengurangi jumlah rakaat pada sholat duhur, asar, dan isya yang dia lakukan. Yang ketiga, mendahulukan dan mengakhirkan. Contoh, pada sholat jamak diperbolehkan apabila ada hajat yang mendahulukan sholat asar ke waktu duhur atau mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar. Selanjutnya adalah keringanan. Jika ada najis yang sedikit yang susah dihilangkan, maka syariat memberikan keringanan dan memaafkan apabila tidak bisa benar-benar dibersihkan. Selanjutnya adalah perubahan. Contohnya sholat khauf pada saat peperangan. Yang selanjutnya adalah penggantian. Contoh, apabila seseorang tidak sanggup mandi atau berwudu, maka boleh digantikan dengan tayamum. Yang terakhir adalah pilihan. Contohnya, pada kafarat melanggar sumpah, diperbolehkan baginya memilih ingin membayar kafarat dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau membebaskan budak sebelum berpindah pada pilihan untuk berpuasa 3 hari. Selanjutnya adalah klasifikasi kesulitan. Ada 2. Yang pertama, kesulitan mu'tadah adalah kesulitan yang alami di mana manusia mampu mencari jalan keluar sehingga ia belum masuk pada keterpaksaan. Yang kedua, kesulitan ghairu mu'tadah adalah kesulitan yang tidak pada kebiasaan, di mana manusia tidak mampu memikul kesulitan itu karena jika ia melakukannya niscaya akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya. Selanjutnya karakter musyaqqah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah musyaqqah yang di luar kemampuan manusia, maka ini tidak mungkin terdapat dalam syariat Islam. Misalnya berpuasa 10 hari berturut-turut siang dan malam. Yang kedua adalah berjalan di atas air, terbang tanpa alat dan lainnya. Ini semua tidak mungkin disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah musyaqqah yang biasa. Musyaqqah model ini mesti ada dalam sebuah beban syar'i karena semua perintah dan larangan pasti akan membawa sedikit beban pada jiwa yang diberi beban tersebut. Misalnya, puasa sehari dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu pasti ada musyaqqahnya, akan tetapi dalam kadar yang wajar. Nah, selanjutnya adalah musyaqqah yang sangat amat berat meskipun sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia. Misalnya, sholat 50 kali setiap hari semalam. Seandainya Allah memerintahkan kepada manusia, maka hal ini bisa dilakukan oleh mereka. Namun dengan sebuah musyaqqah yang sangat berat sekali, karena waktu hidup manusia disibukkan untuk sholat saja. Oleh karena itu, Allah tidak mensyariatkan hal ini pada umat Islam. Selanjutnya adalah kualifikasi dan metode menemukan musyaqqah. Yang pertama adalah musyaqqah yang tidak dapat menggugurkan kewajiban, yaitu musyaqqah yang sudah menjadi tabiat dasar dan konsekuensi logis dari pekerjaan yang dilakukan, seperti lelah dalam ibadah sholat dan ibadah haji. Yang selanjutnya lapar dalam ibadah puasa dan lain-lain. Yang kedua, musyaqqah yang dapat menggugurkan kewajiban. Itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah musyaqqah ala atau al-musyaqqah azimah, sangat berat dan sulit ditanggung. Kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan atau rusaknya anggota badan. Yang kedua, musyaqqah mutawasif
atau al-musyaqqah al-mutawasithah. Musyaqqah semacam ini harus dipertimbangkan. Apabila lebih dekat dengan musyaqqah yang berat maka ada kemudahan. Apabila lebih dekat kepada musyaqqah yang ringan maka tidak ada kemudahan. Yang selanjutnya adalah musyaqqah adna atau al-musyaqqah al-khafifah. Bisa ditanggulangi dengan mudah, yaitu dengan sabar. Ini adalah hukum-hukum rukhsah. Menurut H.A. Jazuli dan I. Nurul Ain dibagi dua, rukhsah al-tarki yaitu rukhsah untuk meninggalkan perbuatan, yang kedua rukhsah al-fi'li yaitu rukhsah untuk melaksanakan perbuatan. Menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asyuti merinci hukum pemanfaatan rukhsah sebagai berikut. 1. Keringanan yang wajib dilakukan seperti kebolehan memakan bangkai dalam keadaan paceklik. Yang kedua, keringanan yang sunnah dilakukan seperti menyederhanakan sholat dalam perjalanan, berbuka puasa bagi yang sakit dan dalam perjalanan, dan melihat wajah perempuan yang dipinang. Yang selanjutnya adalah keringanan yang mudah atau boleh dilakukan seperti jual beli dengan cara salam. Yang selanjutnya adalah keringanan yang lebih baik ditinggalkan seperti mengusap sepatu dan berbuka puasa bagi musafir secara fisik memungkinkan melanjutkan puasa. Yang selanjutnya adalah keringanan yang makruh dilakukan seperti menyederhanakan sholat bagi musafir yang perjalanannya kurang dari 3 marhalah. Asbabut taisir atau sebab-sebab mendapat keringanan. Yang pertama, karena adanya paksaan atau intimidasi. Dalam kondisi tertentu, seseorang yang mengambil paksaan diperbolehkan memakan makanan yang haram, bahkan boleh mengucapkan kata-kata kufur atau berbuat yang dapat mengkafirkan dengan keterpaksaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, maka dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang kedua, karena lupa. Definisi dari istilah di sini adalah hilangnya daya ingatan terhadap hal-hal yang sudah diketahui, dan untuk mengingat kembali maka dibutuhkan usaha dari awal. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah as-sahwu ialah hilangnya daya ingatan terhadap hal-hal yang sudah diketahui, tetapi keadaannya hanyalah bersifat temporal atau sementara. Contohnya mengkodok sholat ketika lupa. Yang kedua, membayar hutang ketika lupa, mengembalikan barang ketika lupa, dan lain sebagainya. Dengan demikian, keadaan orang yang melakukan dosa atau kesalahan karena lupa, maka baginya bebas dari sanksi. Misalnya, lupa makan saat bulan Ramadan, lalu lupa ketika berbicara saat sholat, kemudian di akhir sholat dia ingat kalau belum selesai sholatnya. Yang ketiga, ketidaktahuan atau bodoh. Ketidaktahuan dalam hukum Islam karena lantaran dia baru masuk Islam atau mu'alaf. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberikan keringanan. Semisalnya, mu'alaf tersebut berbicara ketika sholat, akan tetapi mu'alaf tersebut tidak tahu bahwa tidak boleh bicara saat melaksanakan sholat. Maka, sholat tersebut tidak batal karena ketidaktahuannya. Yang kedua, kebodohan disebabkan kondisi dan situasi. Misalnya, orang muslim yang hidup di daerah terpencil yang tidak mempunyai informasi tentang waktu sholat, maka baginya diwajibkan untuk menjalankan sholat sesuai dengan waktu yang diyakini. Yang kelima, bepergian. Keringanan bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh, yaitu meringkas sholatnya atau menggabungkan sholatnya. Tidak berpuasa di bulan Ramadan, meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur, dan memakan bangkai bagi mereka yang kehabisan bekal. Yang keenam yaitu sakit, dan yang ketujuh kurang akal. Rukhsah dalam muamalah maliyah. Banyak aspek yang mendasari rukhsah dalam muamalah, seperti gharar.
Dalam hubungannya dengan rukhsah, gharar dibagi menjadi 3, yaitu 1. Gharar yang tidak sulit dihindari sehingga tidak boleh dilakukan. Yang kedua, gharar yang sulit dihindari sehingga terpaksa dilakukan. Yang ketiga, gharar di antara keduanya dan terbagi menjadi 2. Yang pertama, masyaqqah besar tapi tidak sulit dihindari seperti penjualan barang yang tidak ada di tempat transaksi. Yang kedua, transaksi yang tidak mengandung resiko besar tapi jika dilakukan akan menimbulkan masyaqqah. Ini dimakruh. Dalam ranah praktis, syara membolehkan transaksi yang pada dasarnya dilarang karena dilakukan pada barang atau jasa yang tidak ada. Namun karena sudah menjadi kebiasaan umum, maka diperbolehkan, yaitu 1. Ijarah, 2. Mudhara'ah, 3. Musaqah, 4. Qirat, 5. Salam, 6. Hiwalah, 7. Hiyar. Yang kedua, rukhsah dalam bidang muamalah yang lain. Di antaranya yaitu rukhsah tahfidz dalam pernikahan seperti talak, hulu, dan rujuk. Yang kedua, rukhsah dalam sumpah dan dihar. Yang ketiga, rukhsah bagi sayyid dan budaknya. Yang keempat, rukhsah dalam qisah. Yang kelima, rukhsah bagi mujtahid dan hakim. Selanjutnya yakni adalah rukhsah dalam bidang muamalah yang lainnya. Yang pertama adalah rukhsah tahfidz dalam pernikahan, yaitu seperti talak, hulu, dan rujuk. Yang pertama adalah talak. Talak yaitu adalah untuk menghindari masyaqqah saat perkawinan tidak bisa diteruskan. Yang kedua yaitu adalah hulu, yaitu untuk imbangan bagi wanita yang tidak punya talak. Yang ketiga yaitu adalah rujuk, karena sangat mungkin terjadi karena pertimbangan yang kurang matang. Nah, yang kedua adalah rukhsah dalam sumpah dan diror. Adanya kharafah adalah memberikan alternatif atau keringanan bagi pelaku untuk tidak melakukan atau melanggar sumpahnya dikarenakan berat atau menyesal terhadap sumpah yang diucapkan. Itu. Nah, yang ketiga yaitu adalah rukhsah bagi sayyid dan budaknya, seperti Jumat, haji, zakat, karena memberatkan budak yang ingin mencicil kemerdekaannya. Bagi sayyid menunda perolehan cicilan dari budak maktabnya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah rukhsah dalam qisah. Adanya alternatif diyat bagi terpidana qisah, tidak seperti pada zaman Nabi Musa dan Isa. Yang kelima adalah rukhsah bagi mujtahid dan hakim, yaitu tuntutan pencapaian derajat kebenaran dan dalam berijtihad. Cabang-cabang kaidah diantaranya ad-daruratu tubihul mahdurati amma kana aw khassah. Artinya, darurat dapat membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang, baik yang umum maupun yang khusus. Contohnya, kita diperbolehkan mengambil harta orang yang berhutang terhadap kita, tetapi orang itu tidak mau membayar. Yang kedua, ar-ruhasu ladunatu bil ma'asi. Artinya, keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Contohnya, orang bepergian untuk berjudi, kemudian ia kehabisan uang dan kelaparan. Kemudian ia makan daging babi, maka orang ini tidak bisa diberi keringanan, tetapi justru malah berdosa. Keringanan dapat diberikan ketika peruntukan dari perbuatan adalah untuk ibadah atau kebaikan, bukan perbuatan buruk atau maksiat. Yang ketiga, ad-dararu la yudzalu bid-darari. Artinya, kemadharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemadharatan yang lain. Contohnya, dokter tidak boleh mengobati pasien yang memerlukan tambahan darah dengan mengambil darah pasien lain yang mana jika diambil darahnya penyakitnya bertambah.